Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Tips Belajar Perangkat Desa. Sebelum kita lanjut, seperti biasa tak lupa saya ucapkan salam sejahtera bagi para rekan-rekan semua di seluruh Nusantara, baik para calon perangkat desa atau yang sudah menjadi perangkat desa. Saya doakan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu bisa menjalankan aktivitas setiap hari, dan yang pasti selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, di video terbaru kami ya tentang materi soal tes perangkat desa ya. Di sini mengenai Pancasila dan Undang-Undang 1945 untuk formasi jabatan Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Dusun. Sebelum kita lanjut, mohon support dan dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share. Sebelum dan sudahnya saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga Allah yang membalas rekan-rekan semua dengan imbalan yang setimpal. Amin. Dan buat rekan-rekan yang minat PDF gratisnya ya, jangan lupa gabung di Telegram channel ya, ada di deskripsi video, nanti langsung bisa chat saya. Baik, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Video terbaru tentang Pancasila dan Undang-Undang 1945. Dan buat rekan-rekan minat PDF seperti tadi yang saya sampaikan di awal, bisa gabung di Telegram channel dan langsung hubungi saya. Baik, langsung saja. Nomor 1. Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami 4 kali amandemen. Amandemen keempat dilakukan pada tanggal A. 10 November tahun 2001, B. 10 Agustus tahun 2002, C. 18 Agustus tahun 2000, D. 19 Oktober 1999, E. 10 November tahun 2002. Jawabannya adalah ya, B. 10 Agustus tahun 2002. Nomor 2. Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh A. Sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, B. Sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat, C. Sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR, D. Sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR dan DPR, E. Sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR. Jawabannya adalah iya, E. Sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR. Nomor 3. Bunyi alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara lengkap adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini A. Kebebasannya, B. Kedaulatannya, C. Kemerdekaannya, D. Kebangsaannya, E. Kenegaraannya. Ini harus tahu ya. Jawabannya adalah ya, C. Kemerdekaannya. Nomor 4. Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat ditegaskan dalam pasal A. Pasal 28A, B. Pasal 28B, C. Pasal 28C, D. Pasal 28E ayat 1, E. Pasal 28E ayat 3. Jawaban yang tepat adalah ya, I. Pasal 28E ayat 3. Nomor 5. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 13, Presiden memiliki hak sebagai berikut. A. Mengangkat duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR. B. Memberi gerasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. C. Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. D. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.
E. Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Jawabannya adalah iya. A. Mengangkat duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Nomor 6. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 7A, Presiden dan atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul A. Dewan Perwakilan Rakyat, B. Mahkamah Agung, C. Mahkamah Konstitusi, D. Dewan Pertimbangan Agung, E. Mayoritas suara anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jawabannya adalah iya. A. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Nomor 7. Berdasarkan soal tersebut di atas, ya, nomor 6 ya, usulan untuk memberhentikan presiden dan atau wakil presiden diajukan setelah terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada A. Dewan Perwakilan Rakyat, B. Mahkamah Agung, C. Mahkamah Konstitusi, D. Dewan Pertimbangan Agung, E. Mayoritas suara anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Jawabannya adalah iya, betul, C. Mahkamah Konstitusi. Nomor 8. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18A Ayat 1, hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota diatur dengan memperhatikan A. Keistimewaan daerah, B. Kepentingan daerah, C. Kepentingan nasional, D. Kekhususan dan keragaman daerah, E. Kepentingan daerah dan nasional. Jawabannya adalah iya, D. Kekhususan dan keragaman daerah. Nomor 9. Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada tanggal 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh A. Mahkamah Agung, B. Komisi Yudisial, C. Kehakiman, D. Majelis Permusyawaratan Rakyat, E. Dewan Perwakilan Rakyat. Jawabannya adalah iya, A. Mahkamah Agung. Lanjut nomor 10. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 20, pemegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang adalah A. Presiden, B. Majelis Permusyawaratan Rakyat, C. Dewan Perwakilan Daerah, D. Mahkamah Agung, E. Dewan Perwakilan Rakyat. Jawabannya adalah ya, E. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Nomor 11. Dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden, selambat-lambatnya dalam jangka waktu beberapa hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari 2 calon yang diusulkan oleh presiden. A. 20 hari, B. 30 hari, C. 60 hari, D. 70 hari, E. 90 hari. Jawabannya adalah ya, C. 60 hari. Nomor 12. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 Ayat 3, apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, maka langkah yang dilakukan pemerintah adalah A. Mengajukan kembali rancangan APBN yang dianggap perlu, B. Tetap menjalankan APBN tidak disetujui Dewan Perwakilan Rakyat, C. Menunggu keputusan Dewan Perwakilan Rakyat selama 30 hari, D. Menjalankan anggaran pendapatan belanja negara tahun yang lalu, E. Merancang anggaran pendapatan dan belanja negara yang baru. Jawaban yang tepat adalah ya, D. Menjalankan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun yang lalu. Lanjut nomor 13. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 2 Ayat 1, Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas A. Anggota DPR, DPRD dan anggota Dewan Perwakilan Daerah, B. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah, C. Anggota Dewan Perwakilan Daerah, D. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, E. Anggota DPR, DPRD dan utusan daerah.
Jawabannya adalah ya B, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah. Nomor 14. Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Penjelasan tersebut terdapat dalam pasal A. Pasal 10, B. Pasal 11 ayat 1, C. Pasal 11 ayat 2, D. Pasal 12, E. Pasal 13. Jawabannya adalah ya B. Pasal 11 ayat 1. Lanjut nomor 15. Pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen selengkapnya menjadi A. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. B. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. C. Gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. D. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. E. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Jawabannya adalah ya A. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Baik, nanti next video kita lanjut ke nomor berikutnya ya. Mohon saran, mohon masukan, mohon koreksinya jika ada soal dan jawaban yang kurang tepat atau menurut rekan-rekan salah ya, mohon tinggalin komentar di kolom komentar ya. Kedepannya nanti kita perbaiki lagi. Baik, terima kasih sekali lagi buat rekan-rekan yang minat PDF-nya ya. Jangan lupa untuk gabung di Telegram channel ya, ada di deskripsi video grupnya ya. Kemudian nanti chat saya, nanti saya kirim untuk PDF-nya yaitu nomor 1 hingga nomor 12. Terima kasih sebelumnya, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga kita diberi kesehatan, diberi rezeki lancar, dan sukses berjamaah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.